Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Kali ini saya mau membahas mengenai Ratu Adil, mengenai ramalan Jayabaya dan keadaan Nusantara serta dunia, di mana sangat diyakini bahwasanya Ratu Adil akan memimpin Nusantara yang akan dipimpin mulai 2024-2025. Banyak orang yang sedang panas, yang sedang viral, banyak orang yang sedang membahas mengenai pemimpin Indonesia. Banyak orang yang berbincang-bincang, yang sedang suka membahas mengenai pemimpin Indonesia, karena sebentar lagi akan menjelang pemilu. Saat ini sudah bulan Januari 2024. Bulan depan, bulan Februari, akan diadakannya pemilu, pemilihan presiden ya. Dimana hal ini akan sangat berdampak bagi Indonesia. Dimana banyak orang berpikiran, apa mungkin dari kandidat-kandidat yang ada, apa mungkin salah satunya itu Ratu Adil. Padahal ada 3 kandidat ya. Yang pertama itu kandidatnya Ganjar Pranowo. Tentunya pendukungnya Ganjar Pranowo itu dukung terus Ganjar Pranowo ya dalam partainya, dan juga melibatkan Ratu Adil. Pasti wah, karena aku dukung Ganjar Pranowo, Ratu Adil itu Ganjar Pranowo gini ini ciri-cirinya gitu. Lalu yang kedua ada Prabowo Subianto. Ini pendukungnya Prabowo Subianto, dan partainya tentunya akan mendukung Prabowo Subianto ya. Untuk mempengaruhi orang-orang lagi, tentunya dia juga akan menggunakan nama Ratu Adil nih. Wah, Prabowo Subianto apa mungkin dia Ratu Adil karena ciri-cirinya seperti ini gitu. Lalu kandidat yang ketiga itu ada Anies Baswedan. Wah, ini pendukungnya Anies Baswedan dan partainya tentunya akan mendukung Anies Baswedan nih. Lalu juga bisa saja menyangkut pautkan Ratu Adil nih. Apa mungkin Ratu Adil Anies Baswedan ya gini ciri-cirinya seperti ini gini. Dan itu merupakan salah satu siasat politik untuk mempengaruhi orang-orang supaya mau mencoblos sesuai dengan keinginan mereka. Dan perlu Anda ketahui, Ratu Adil bukanlah Ganjar Pranowo, Ratu Adil bukanlah Prabowo Subianto, dan Ratu Adil bukanlah Anies Baswedan. Karena sudah sangat jelas di dalam ramalan Jayabaya, sudah sangat jelas Ratu Adil akan memimpin Nusantara di zaman baru, bukan zaman ini. Di mana zaman baru itu akan ada apabila Indonesia sudah hancur dan sudah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Jadi zaman baru itu bisa saja dikatakan zaman pergantian. Jadi zaman-zaman sekarang sudah hilang, peradaban sekarang sudah hilang, berganti zaman baru gitu. Zaman baru hanya akan terjadi bila mana Perang Dunia Ketiga terpecah atau meletus, sehingga banyak negara-negara berperang. Akhirnya mereka menggunakan senjata nuklir yang membuat pemusnahan secara massal, dimana ciri-ciri akan terjadinya Perang Dunia Ketiga sudah sangat jelas. Dunia saat ini sedang panas. Di Timur Tengah ada konflik Israel, Hamas, lalu menyebar ke Lebanon, Iran, Irak, lalu juga ada zaman Houthi ya, dan Mesir ya. Tuh di Timur Tengah perangnya semakin luas, bahkan sampai perang ke Laut Merah, Laut Arab, meluas. Bukan hanya itu saja, konflik Korea Utara dan Korea Selatan juga mulai memanas. Ini sudah tanda-tanda ya, Korea Selatan, Korea Utara ini.
Bukan hanya itu saja, Cina dan Tiongkok juga sudah mulai memanas. Begitu pula dengan NATO. NATO dan Rusia juga sudah mulai memanas. Padahal Rusia adalah kepala dari Uni Soviet yang saat ini sudah yang saat ini sudah hancur ya. Tapi Rusia ingin berusaha membangun kembali Uni Soviet untuk mengalahkan NATO. Dan NATO ini was-was. Karena saat ini militer Rusia meningkatnya itu drastis. Ini merupakan tanda-tanda nyata akan terjadinya Perang Dunia Ketiga. Bukan hanya itu saja. Semua yang terjadi di Indonesia, maupun dunia sebenarnya merupakan penggenapan ramalan. Entah ramalan yang ada di Alkitab, atau ramalan Jayabaya, atau yang lainnya. Dimana perlu digarisbawahi, politik, semua situasi yang terjadi di Indonesia itu belum apa-apa. Perlu digarisbawahi bahwasanya saat ini Indonesia sedang dalam keadaan warning, bahaya. Jadi Indonesia saat ini sedang dalam keadaan warning. Kok bisa Indonesia dalam keadaan bahaya? Padahal semuanya tuh baik-baik saja loh. Hati-hati, Anda melupakan sesuatu. Di selatan Indonesia ini berjalan terus ke selatan, dibawa oleh satu lempeng besar. Dan di selatan Indonesia terdapat lempeng besar lagi yang ada di Samudra Hindia. Ternyata pengamatan saya dan tim Ratu Adil ini bahwasanya sebenarnya lempeng besar yang ada di Samudra Hindia dan lempeng besar yang membawa Indonesia ke selatan ini sudah menempel. Jadi kedua lempengan ini sudah menempel. Kedua lempengan ini hanya menunggu waktu, hanya menghitung waktu. Berapa hari, berapa minggu, atau berapa bulan lagi akan terjadi gempa megatrus di Indonesia. Dengan semua tragedi yang terjadi, seperti gunung api yang muncul secara mendadak di Pacitan, itu menunjukkan lempeng Indonesia ini aktif sehingga membentuk gunung api bawah laut. Dan banyaknya gempa-gempa yang terjadi di Indonesia itu menunjukkan keaktifan lempeng-lempeng sesar di Indonesia. Begitu pula lempeng utamanya yang besar itu sudah menempel dengan lempeng yang ada di Samudra Hindia. Tinggal menunggu waktu, kapan waktu yang tepat pasti terjadi. Semua pasti terjadi secara alami dan secara mendadak. Dari Indonesia bagian timur sampai barat semuanya kena. Dari Aceh sampai Papua semuanya kena. Ini merata. Tetapi masyarakat Indonesia hanya fokus dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Karena berita yang ada itu hanya tentang pemilu, tentang perang, ya hanya itu aja. Orang-orang itu hanya fokus dengan apa yang dia lihat dan dia dengar. Tapi ingatlah, suatu saat nanti kalau semua yang saya ucapkan benar-benar terjadi, kalau suatu saat nanti semua yang saya ucapkan itu benar-benar ada dan terjadi, ingat, jangan sampai Anda menyesal. Kalau khusus saya pribadi, saya tidak akan menyesal. Karena tujuan hidup saya bukan dunia ini, melainkan surga. Entah saya saat mau terjadi bencana itu, entah saya pergi dari Indonesia ataupun saya kemana, ataupun bahkan aku akan selamat dari bencana itu pun, itu sudah saya pikirkan. Dan saya yakin saya akan selamat bila mana terjadi bencana itu. Yang perlu Anda ketahui, tetaplah waspada dan eling marang Gusti. Ingatlah dengan Tuhanmu dan selalu waspada. Sewaktu-waktu akan terjadi bencana mendadak.
dan Anda akan merasakan sakit yang belum pernah Anda rasakan. Anda akan merasakan betapa ngerinya bencana itu. Wong Jawa kaya gabah diinteri. Orang Jawa semuanya kehilangan arah. Timur, utara, selatan, barat tidak ada jalan. Semua jalan tertutup. Siap atau tidak siap, itu adalah kenyataan. Pasti akan terjadi tepat pada waktunya. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini, nyalakan lonceng notifikasinya, dan komen di kolom komentar.